Hai semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di channel Mama Angelin. Kali ini saya akan share resep cake yang sering saya bikin ya. Kuenya sangat enak dan sangat lembut. Kue ini juga selalu bikin ketagihan. Cara pembuatannya juga sangat mudah. Kue ini juga biasa saya bikin untuk dasar kue ulang tahun yang saya dekor sendiri ya. Saya dekornya dengan yang dekorasi sederhana. Dan biasa cake ini juga saya bikin untuk teman teh dan teman kopi untuk anak dan suami saya. Dan nanti langsung di video ini akan saya beri tips untuk membuat cake yang mulus yang seperti di video ini. Sekali keluar dari loyang akan mulus dan hasilnya akan cantik seperti ini ya. Yang mau tahu gimana caranya, tonton terus video ini sampai selesai. Oh ya, yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih ya. Yang belum bisa di like dan di subscribe. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Pertama kita akan membuat adonan untuk membuat olesan loyangnya. Kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan margarin. Ini tepungnya 1 sendoknya itu 1 sendok muncung ya, atau 1 sendok penuh. Ini kita aduk dan kita campur dan kita ratakan. Jika biasanya kita membuat cake hanya diolesi dengan garin dan ditaburi tepung, itu biasanya kue cake kita kulitnya akan menempel di loyang. Gunakan adonan ini, campuran 3 bahan ini, kue cake kita akan mulus dan rapi, akan membuat tampilan cake kita lebih cantik. Kita pastikan ini sudah tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, bisa kita olesi di loyang yang akan kita gunakan. Oh ya, contohnya saya hanya olesi 1 loyang ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Jika membuat cake, bagusnya loyangnya sudah disediakan dan sudah kita olesi ya. Jika sudah, ini telurnya bisa kita pisahkan. Untuk telur yang saya gunakan ini ukurannya kecil, jadi putih telurnya tidak terlalu banyak. Saya menggunakan 9 putih telur dan 9 kuning telur. Jika telur yang kita gunakan ukurannya besar, otomatis putih telurnya akan banyak. Kurangi 1 putih telur, jadi kita gunakan 8 putih telur dan 9 kuning telur jika telurnya besar. Jika sudah, telur bisa kita sisihkan. Masukkan 375 gram butter margarin. Kondisi butter margarinnya dingin dan sedikit beku. Kan butter margarin yang dingin atau beku akan menghasilkan tekstur adonan yang tinggi dan tidak mudah bantet. Karena kondisinya sedikit dingin dan beku, butter margarin bisa kita hancurkan atau kita potong-potong menggunakan spatula seperti di video ini, agar saat memixer butter margarinnya tidak muncrat dan mudah kita mixer. Jika sudah, butter margarin bisa kita mixer. Kita mixer dari speed paling rendah dan naik bertahap menuju ke speed yang paling tinggi. Kita mixer butter margarin sampai mengembang dan putih pucat. Kita mixer butter margarin kurang lebih 10 menit. Agar butter margarin tercampur rata, adonan bisa kita aduk tengahkan menggunakan spatula. Ini kurang lebih sudah 10 menit di mixer. Dan bisa kita masukkan kuning telur dengan bertahap. Masukkan kuning telur dengan bertahap agar tekstur adonan tidak rusak. Ini kita lakukan sampai kuning telur habis. Agar pasti tercampur rata, adonan bisa kita aduk menggunakan spatula ke tengah dan kita mixer ratakan. Jika adonan sudah rata,
bisa kita turunkan mixer ke speed yang paling rendah, ke speed 1. Bisa kita masukkan bahan keringnya. Di sini saya tambahkan 1 saset denkau atau susu bubuk dan tambahkan 225 gram tepung terigu protein rendah, dan kita masukkan secara bertahap sampai tepungnya habis. Jika adonan kering sudah tercampur rata, bisa kita tambahkan 20 ml santan instan dan kita aduk dan campur ratakan sebentar. Jika sudah, bisa kita matikan mixer dan akan kita mixer putih telur. Dan ini juga kita mixer dari speed paling rendah sampai berbusa dan kita naikkan terus speednya ya. Jika sudah berbusa seperti ini, bisa kita tambahkan dengan gulanya. Gulanya kita masukkan juga bertahap, dan mixernya juga kita mixer bertahap dari speed paling rendah menuju speed sedang dan ke speed yang paling tinggi. Kita mixer kurang lebih 5 menit. Ini sudah kurang lebih 5 menit kita mixer, dan jika tekstur adonan sudah seperti ini, mixer bisa kita matikan. Dan ini sudah oke. Untuk lamanya mixer itu tergantung mixer masing-masing ya. Dan ini kita campurkan di adonan margarin tadi, dan kita tambahkan secara bertahap dan kita aduk balik secara perlahan. Ini saya bagi menjadi 3 kali bagian dan diaduk pelan dan diaduk balik. Kita lakukan sampai semua adonan habis dan tercampur rata. Jika sudah, adonan siap kita tuang untuk kita bagi. Jika ingin memberi warna, di sini akan saya beri pasta pandan. Bisa juga ditambahkan dengan pasta coklat dan coklat bubuk. Tapi di kali ini saya membuatnya dengan rasa pandan, pasta pandan campurannya. Dan kita tuang ke loyang ini yang original. Ini di loyang ukuran 18 cm loyang bulatnya. Jika sudah, adonan yang tadi yang sudah kita pisahkan, bisa kita beri warna. Di sini saya beri pasta pandan. Dan kita tambahkan di loyang adonannya sesuai selera saja. Di sini saya mix antara adonan ori sama adonan pandannya. Ini bebas saja ya, sesuai selera. Jika sudah, adonan bisa kita rapikan. Dan ini di loyang yang bulat dengan ukuran 20 cm. Ini dimasukkan ke dalam dan kita rapikan. Dan cake-nya bisa kita gunakan tusuk gigi atau tusuk sate, dan kita aduk-aduk seperti ini agar udaranya yang terjelembab ke dalam bisa keluar ya. Dan jika sudah, bisa kita hentak-hentakan juga loyangnya. Fungsinya sama, jika ada udara yang terperangkap di dalam bisa keluar ya. Jika sudah, adonan siap kita oven. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan ya. Saya panaskan kurang lebih 10-15 menit. Dan ini akan saya oven 25-30 menit, tergantung oven masing-masing di rumah ya. Ini kita oven dan kita panggang sampai matang
di api yang sedang cenderung ke kecil seperti ini. Dan ini sudah 25-30 menit saya oven dan ini sudah matang. Cake-nya bisa langsung kita keluarkan dari loyang ya. Dan ini juga sama semuanya, jika sudah matang langsung dikeluarkan dari loyang ya, agar cake-nya tidak turun. Wah, kue cake-nya sangat cantik dan mulus-mulus ya. Ini jika mau kue cake-nya lebih tinggi bisa banget ya, jadi dibikin 2 loyang. Ini saya bikin 3 loyang karena 2-nya nanti akan saya bikin cake ulang tahun untuk adik saya yang simple tanpa saya beri dengan buttercream. Dan satunya yang di tengah yang bunga itu akan untuk suami dan anak saya, untuk teman teh dan kopi kita. Nanti akan saya tampilkan untuk kue ulang tahun adik saya yang sangat sederhana dan simple. Tidak lagi saya beri dengan buttercream. Ini dia tampilannya ya. Yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga di subscribe ya. Terima kasih.